Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang saleh dan saleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Bunda Kiki. Materi kita kali ini adalah tema G subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak bunda dapat menentukan kalimat utama dalam paragraf. Yang kedua, anak-anak bunda dapat membuat daftar keragaman pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anak-anak bunda dapat menentukan simetri lipat dari sebuah bangun datar. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kebutuhan pangan. Kali ini, kita sebagai manusia juga membutuhkan kebutuhan sandang. Apa itu kebutuhan sandang? Kebutuhan sandang disebut juga kebutuhan pakaian. Dulu, pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari panas dan dingin saja. Kini, fungsi pakaian bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ada pakaian hangat biasanya digunakan untuk di daerah dingin atau bersalju. Lalu ada juga pakaian olahraga. Nah, ketika kita ingin berolahraga, kita dapat memilih pakaian yang sesuai dengan olahraga yang kita lakukan. Lalu, kita juga mempunyai seragam. Nah, kalau di sekolah kita punya 5 seragam ya. Ada seragam merah putih, seragam khas bina ilmi, seragam pramuka, seragam olahraga, dan baju batik. Serta banyak lagi fungsi pakaian. Nah, bagaimanakah pakaian dibuat? Ada yang tahu? Yuk, untuk mengetahui bagaimana pakaian dibuat, kita akan membaca. Ayo kita baca halaman 34, teks berjudul Asal-Usul Pakaian. Asal-usul pakaian. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dari sinar matahari. Ketika cuaca dingin, pakaian dapat menghangatkan tubuh. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari angin dan hujan. Dahulu, manusia purba menggunakan kulit pohon, kulit, dan bulu hewan atau daun-daunan sebagai pakaian. Potongan kulit hewan diletakkan begitu saja di atas pundak. Setelah ditemukan penggunaan jarum, potongan kulit digabung atau disambung-sambung. Jarum yang digunakan terbuat dari tulang. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini pakaian tersebut dari kain yang dijahit dengan benang. Bahan pakaian digunakan juga beragam. Ada bahan pakaian dari kapas, ada bahan pakaian dari rambut domba, ada juga bahan pakaian dari kepompong ulat sutra. Proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, pembuatan pakaian memerlukan waktu yang lama. Setelah ditemukan peralatan modern, pakaian dapat dibuat di pabrik-pabrik dengan waktu yang lebih cepat dan jumlah yang lebih banyak. Setelah membaca teks tersebut, sekarang kita akan mencari kalimat utama dari setiap paragraf teks tadi. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama. Selain kalimat utama, ada kalimat lain yang menjelaskan kalimat utama tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Ini lihatlah
Maps. Yuk kita lihat paragraf pertama. Kita lihat dari paragraf pertama itu ada 3 kalimat. Nah, salah satunya pasti ada kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu letaknya di awal atau di akhir. Coba kita baca ya. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dari sinar matahari. Nah, berarti ini melindungi ya. Kalimat kedua ini menjelaskan dari kalimat yang pertama. Maka kalimat pertama inilah yang termasuk dalam kalimat utama ya, yaitu pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Kita sudah dapat paragraf pertamanya ya. Oke, anak-anak Bunda dapat menulisnya di halaman 35. Lalu kita akan lihat di manakah kalimat utama paragraf kedua. Dahulu manusia purba menggunakan kulit pohon, kulit, dan bulu hewan atau daun-daunan sebagai pakaian. Potongan kulit hewan. Nah, kita lihat potongan kulit hewan ini ya sudah disebutkan di atas. Nah, menggunakan kulit. Jadi, berarti kalimat utamanya ada di atas. Nah, dari sini tulislah sampai ke titik. Nah, yang Bunda garis ini. Ada di atas kan? Nah, bisa di atas, bisa di bawah. Tapi kalau sudah di atas, berarti hanya di bawah. Jadi, kalimat utama pada paragraf kedua adalah manusia purba menggunakan kulit pohon atau kulit dan bulu hewan atau dedaunan sebagai pakaian. Kita sudah ketemu paragraf kedua ya. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini pakaian terbuat dari kain yang dijahit dengan benang. Bahan pakaian yang digunakan juga beragam. Ada bahan pakaian dari kapas, pakaian yang berasal dari rambut domba, ada juga ya bahan pakaian dari kepompong. Nah, paragraf yang kedua sampai paragraf keempat itu menjelaskan tentang bahan pakaian. Nah, sekarang kita lihat lagi di paragraf yang pertama. Kira-kira merupakan ide pokok bukan? Iya, jadi di sini kita bisa kita tulis kalimat utama paragraf ketiga adalah seiring perkembangan teknologi, pakaian terbuat dari kain dan dijahit dengan benang. Lalu ada yang penting lagi di sini, bahan pakaian yang digunakan juga beragam. Jadi kita tambahkan dan menggunakan bahan yang beragam. Itu untuk paragraf ketiga. Sekarang kalimat utama pada paragraf keempat. Kita baca dulu, ada 5 kalimat. Proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, pembuatan pakaian memerlukan waktu yang lama. Setelah ditemukan peralatan modern, pakaian dapat dibuat di pabrik-pabrik dengan waktu yang lebih cepat dan jumlah yang lebih banyak. Kita lihat pada kalimat pertama, yaitu proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Nah, ya, jadi proses pembuatannya mengalami perkembangan. Apa perkembangannya itu? Dan perkembangannya tadi dijelaskan pada paragraf setelahnya. Maka sudah kita temukan kalimat utama paragraf keempat adalah proses pembuatan pakaian mengalami perkembangan. Anak-anak Bunda, pernahkah kamu membantu ibu melipat pakaian? Nah, ya, biasanya bajunya dilipat seperti ini. Jadi misalnya nih, Bunda sedang melipat baju, Bunda lipat bajunya menjadi 2. Lihat lipatan baju yang Bunda lakukan. Nah, lipatan yang satu, ya, lipatan yang ini tepat berhimpit dan menutupi bagian lainnya. Nah, ya, berhimpitan. Maka, ya, baju ini adalah bangunan simetris. Baju ini termasuk bangunan simetris. Apa itu bangun simetris?
Bangun simetris adalah bangun datar yang memiliki sumbu-sumbu simetri lipat. Lalu, apa itu yang namanya simetri lipat? Sumbu simetri lipat adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar dan sebangun. Nah, anak-anak Bunda, perhatikan penjelasan Bunda berikut ini. Menghitung simetri lipat bangun datar. Di sini Bunda memiliki beberapa bidang datar. Yang pertama ada persegi, ada trapesium, ada jajar genjang, lalu ada persegi panjang, ada berbentuk hati, dan juga ada tanda panah seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung simetri lipat dari bangun datar yang Bunda miliki ini. Yang pertama, Bunda akan menghitung simetri lipat dari persegi. Nah, persegi ini memiliki sisi yang sama. Jadi semua panjangnya sama ya. Mau diputar gimana pun, mau dihitung beberapa pun dia sama. Jadi cara menghitungnya adalah kita lipat semua bagiannya hingga tertutup. Harus tertutup semua ya, seperti ini. Jadi sisi yang sebelah sini kanan akan bertemu dengan sisi kiri. Kita lihat. Nah, semua tertutup ya. Nah, Bunda lipat, Bunda luruskan. Nah, semua sudah tertutup, maka ini namanya dihitung sebagai satu lipatan. Memiliki satu simetri lipat. Lalu ada lagi, ya kita lihat sekarang atas ke bawah. Bunda lipat lagi atas ke bawah. Nah, lihat ya, tertutup ya, ketemu ya. Oke, nggak boleh lipatnya seperti ini. Saya seperti ini. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak semua bagiannya tertutup. Harus seperti ini, semua tertutup. Berarti di sini ada 1, 2, ada 2 lipatan. Lalu kemana lagi ya? Coba sekarang Bunda mau sisi atas kita temukan dengan sisi bawah menyilang. Nah, kira-kira tertutup semua nggak ya? Coba rapi. Nah, seperti ini tertutup kah? Tertutup ya, tertutup semua, menutupin. Nah, jadi ada berapa tadi? Sudah ada 2 berarti 3. Nah, satu lagi menyilang seperti ini lagi. Nah, kah? Nah, 4. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Garis lipatan-lipatan inilah yang namanya simetri lipat. Jadi persegi memiliki 4 simetri lipat ya. Ada lagi? Nggak bisa lagi ya kalau seperti ini, misalnya begini Bunda, nggak bisa. Jadi benar, persegi memiliki 4 simetri lipat. Bunda akan menghitung persegi panjang. Nah, persegi panjang sama cara yang tadi nak ya. Kita lipat semua bagiannya ya, yang agar menutupi. Sekarang Bunda lipat dari samping dulu. Nah, lihat, nah saling menutupi ya. Berarti di sini ada 1. Oke, lalu kita lihat atas bawah, kita lipat lagi. Nah, menutup seperti ini berarti 2. Lalu coba ke samping seperti persegi tadi. Bisa nggak? Tutup sebelahnya nggak tutup, nggak bisa. Di sini nggak bisa, berarti persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat. Ya, Bunda akan menghitung simetri lipat jajaran genjang. Nah, ya, kita lihat bentuknya seperti ini. Ini ada yang bisa lebih memanjang lagi, tapi sama biasanya. Sekarang coba Bunda akan lipat bagian atas akan bertemu dengan bagian bawah. Bertemu nggak semuanya? Nggak ketemu, ada yang tidak ketemu, berarti tidak bisa dihitung ya. Oke, lalu yang di sini Bunda lipat ke sini. Nah ya, ini karena bentuknya kecil, lihat apakah bertemu ya, tapi masih ada yang tidak bertemu, padahal sudutnya sudah Bunda katakan dia tidak bisa bertemu, berarti nggak bisa, harus semuanya saling bertemu. Lihat warna birunya masih kelihatan, warna birunya juga ya
nggak tertutup dengan warna putih. Oke, nggak bisa ya. Lalu sini atas bawah bunda lipat seperti ini. Bisa? Oh, tidak bisa juga anak ya, padahal ini sudah bunda luruskan. Maka jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat atau sama dengan 0. Sekarang kita akan menghitung bangun trapesium. Nah, ini bentuk bangun trapesium. Sekarang bunda akan lipat ya. Kita hitung lipatannya. Pertama bunda akan lipat dari samping kanan ke kiri. Coba kita lihat apakah ditutupi semua oleh warna putih. Menutup. Nah, tertutup ya, sempurna ya ditutupnya. Nah, berarti ini hitungannya satu lipatan. Lalu sekarang atas ke bawah, lihat. Apakah tertutup semua? Nah, diselimuti oleh warna putih? Tidak, masih ada warna hijaunya. Nah, nggak bisa. Atas ke bawah yang ini, ya. Nggak bisa ya. Di sini tertutup nggak? Tidak bisa. Berarti yang terbisa itu hanya satu. Berarti trapesium memiliki satu simetri lipat. Sekarang coba ada bangun berbentuk seperti ini, bentuk seperti hati. Nah, ya kita akan hitung juga simetri lipatnya. Memang bisa bunda, bisa. Hanya coba kita lihat ya, atas ke bawah bunda lipat. Bisakah? Bertemukah? Enggak ya, enggak ada yang putih. Selalu samping kanan dan kiri. Kita tutup ke semua dengan warna putihnya. Nah, ya. Nih. Nah, lipatnya rata. Karena bunda lipatnya enggak rata. Nah, ya dia bertemu. Putih semua, berarti ada satu. Lalu gimana lagi? Yang ini bisakah seperti ini? Bisa ya. Ini juga nggak bisa, berarti bangun atau bentuk hati ini memiliki satu simetri lipat. Ya, bangun datar seperti ini bentuknya tanda panah. Nah, kita lihat ya, kita akan lipat lagi. Sekarang udah lipat dari samping kanan ke kiri. Kira tertutup kan udah balik seperti ini. Oh, enggak ya nak ya? Nggak bisa, masih ada warna hijaunya. Lalu kanan kiri seperti ini. Nah, tertutup kah? Iya, tertutup semua ya. Berarti satu lagi nggak ada. Berarti bangun seperti ini memiliki satu simetri lipat. Keanekaragaman pekerjaan di sekitar kita. Ada banyak pekerjaan di sekitar kita. Ada dokter, ada insinyur, ada petugas kebersihan, ada satpam, ada polisi, banyak lagi. Keanekaragaman pekerjaan di sekitar kita harus kita hargai. Kebayang nggak sih misalnya kalau salah satu pekerjaan tidak ada? Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan setiap pekerjaan, karena setiap pekerjaan memiliki tugas dan perannya masing-masing. Misalnya, ada dokter yang siap membantu kita ketika kita sakit. Ada guru yang mengajarkan kita dari yang tidak bisa membaca, tidak bisa apa-apa, jadi bisa membantu kita menjadi pintar. Ada juga petugas kebersihan. Bayangkan jika 1 minggu Bapak yang suka membersihkan halaman, membersihkan sampah di lingkungan kita tidak hadir, maka yang akan terjadi adalah lingkungan kita tidak akan sehat. Karena itulah kita harus menghargai setiap pekerjaan orang lain. Karena itulah kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Di antaranya yaitu dengan memuji atau berkomentar yang positif atau yang baik-baik hanya untuk hasil karyanya atau pekerjaannya. 2, jangan berkomentar negatif atau jangan menjelek-jelekan dia sehingga menimbulkan rasa kecewa atau sedih. Yang ketiga, jangan meniru karya orang lain tanpa seizin pengarangnya. Misalnya kalau itu adalah penulis, ya.
Nah, anak-anak Bunda, demikianlah penjelasan dari Bunda. Sebelumnya Bunda ingin menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, artinya Asma binti Abu Bakar pernah menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, khususnya anak-anak perempuan, untuk menutup auratnya. Aurat kita, aurat perempuan, ya, semuanya aurat. Yang boleh dilihatkan hanyalah wajah kita dan kedua telapak tangan. Oke anak-anak Bunda, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Marilah sebelum Bunda tutup pembelajaran kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Jangan lupa ya mengerjakan latihan berikut ini. Oke anak-anak Bunda, Bunda akhiri pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.